Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitria dengan NIM 2006 05110022 dari kelas Praktikum Struktur Data B. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum yang telah saya lakukan, yaitu pada praktikum ke-8 tentang hash table. Nah, di sini karena saya berNIM genap, maka saya diminta untuk mengimplementasikan teknik quadratic probing. Nah, teknik quadratic probing itu sendiri adalah suatu kondisi jika terjadi collision dalam hash table, maka dia akan melakukan increment dengan menggunakan fungsi kuadratik, di mana fungsinya adalah fi sama dengan i kuadrat, sehingga jarak dari posisi awal suatu item, dia setiap diincrement akan menggunakan fungsi seperti ini, yaitu x plus 1 kuadrat. Di sini x plus 1 kuadrat adalah 1, kemudian x plus 2 kuadrat jaraknya 4, kemudian seterusnya sampai 9 dan seterusnya lagi. Nah, jadi di sini dalam hash table jika mengimplementasikan quadratic probing, maka dia akan setiap ada item yang akan diinsert, maka dia akan menempatkan item tersebut dalam sel yang kosong, namun dia tidak secara berurutan dari indeks ke indeks secara berurutan, namun dengan berjarak. Nah, jaraknya itu dengan menggunakan fungsi kuadratik. Nah, jika dibuat dalam programnya, maka akan seperti ini. Pertama-tama, di sini saya memiliki 3 kelas. Yang pertama ada kelas data yang berisikan instance variabelnya, yaitu data, lalu ada metode konstruktornya bernama data dengan parameter data mengembalikan nilai, dan juga ada metode getKey untuk mendapatkan key-nya. Lalu di sini yang kedua ada class hashtable. Di dalam hashtable ini saya membuat suatu array bernama hash array dengan tipenya data, lalu ada variabel size x dan juga step. Nah, di sini ada metode konstruktornya juga hash table dengan parameter size, lalu ini size-nya ini untuk memberikan ukuran terhadap array tersebut. Lalu ada metode display untuk display table untuk menampilkan seluruh data pada tabel ini atau pada array ini yang berupa tabel dengan kondisi sebagai berikut. Lalu ada hash function juga di sini untuk mendapatkan hasil modulus dari key yang dimodulus dengan size, maka dia akan mengembalikan nilainya dengan menggunakan fungsi hash func ini. Kemudian ada metode insert. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi kuadratik ini pertama-tama pada metode insert, yaitu ketika kita menginputkan suatu item, maka nantinya akan terjadi perulangan di dalam while looping ini atau pengecekan terhadap item yang akan dimasukkan. Kemudian dia akan ditempatkan di mana, dia akan diproses di dalam while looping ini. Nah, di dalam metode insert kita memiliki objek bernama item dengan tipe data, lalu memasukkan datanya dari parameternya, kemudian kita membuat variabel key untuk mengambil key dari item ini tadi, kemudian membuat variabel x dengan memanggil hash func, yaitu untuk mendapatkan hasil modulusnya. Kemudian hash func ini diisi dengan sama dengan x. Lalu di sini juga kita menginisialisasikan variabel step bernilai 0, baru masuk ke dalam while loopingnya dengan kondisi jika hash array pada indeks hash value itu bukan 0, maka stepnya dia akan, step itu yang ini yang plus 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, itu merupakan stepnya akan diincrement. Lalu kemudian pada variabel hash value ini kita akan menggunakan fungsi kuadratik, yaitu x plus step kali step atau step kuadrat, kemudian dimodulus dengan size. Kemudian jika setelah dari perulangan tersebut, kita akan memasukkannya ke dalam, nilainya ke dalam item. Nah, fungsi ini juga digunakan pada metode delete dan juga metode find.
Nah, dan terakhir di sini saya memiliki kelas hashTable app di mana program ini nanti akan dijalankan. Nah, coba langsung saja kita run programnya. Yang pertama-tama di sini saya menginsertkan data atau item 10. Dia akan langsung terletak pada tabel indeks ke 10. Mengapa demikian? Karena 10 ini adalah hasil modulusnya. Ya, karena dia langsung akan masuk pada indeks ke 10. Jika kita hitung 10 kita modulus dengan panjang array-nya, di sini panjangnya saya isikan 15 sama dengan maka sama dengan 10. Di sini akan mengisi pada indeks ke 10. Kemudian jika kita isikan data atau item 15, maka dia akan mengisikan pada indeks ke 0. Mengapa demikian? Karena itu merupakan hasil dari modulusnya. Di sini 10 modulus maaf maksud saya 15 modulus 15 sama dengan 0, maka dia akan mengisikan ke 0 gitu. Kemudian jika misalnya kita insertkan lagi 15, maka di sini akan terjadi coalition tadi. Coba kita run apa yang akan terjadi. Maka 15-nya ini akan terletak pada indeks selanjutnya karena sesuai dengan fungsi tadi di sini dia akan turun berjarak 1 jika terjadi kolisi. Kemudian jika kita insertkan lagi data atau item yang sama, maka dia akan mengisikan pada jarak ke-4. Nah, di sini. Karena ini kan 15 tadi hasil modulusnya adalah 0, maka seharusnya data yang ketiga kita insertkan ini harusnya juga berada pada indeks ke 0, namun karena sudah ada isinya, maka dia akan mengisi pada jarak 4 jarak. Di sini 1, 2, 3, dan 4, maka dia akan mengisikan di sini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.